semuanya, kembali lagi di podcast Kotak Masuk. Kembangkan wawasan dengan canda. Udah kompak. Udah kompak ya. Biasanya kita emang gak kompak bang. Kayak ini agak canggung nih. Udah lama ya. Kita udah lama gak ada narasumber bro. Jadi kali ini kita setelah sekian lama ya Bang Moses ya. Ya gak lama-lama banget lah. Ya 10 episode lebih kita gak ada narasumber. Iya kan? Dan sekarang langsung ada pejabat. Bukan. Bajunya aja. Bajunya batik ya Nick ya. Benar. Kita kenalan dulu lah. Kenalan dulu. Yoi. Dengan Bang siapa nih Bang? Dewa. Dewa. tuh, Ini bukan Dewa United ya. Dewa ini teman kita waktu di kantor di daerah Sunter. Dia ke daerah Sunter. Betul ya. Dan sekarang udah mulai ini mengepakkan sayap istilahnya. Gila. Tapi sorry Bang Dewa. Bang Dewa waktu di Sunter di bagian audit atau di bagian BD ya? Di strategi gua. Wih, Oh bagian strategi bro. Atasannya dulu siapa? Lupa gua. Bukan lupa itu. Bukan ya? Gak pengen ngebahas namanya aja. Oke, kita lanjut dulu aja. Tapi Bang Dewa boleh mungkin profil dulu deh. Sekarang sibuk ngapain sih? Abis dari Sunter itu, sekarang apakah lagi sekolah lagi atau apa gitu? Ya. Gua lagi ini abis cabut dari Sunter tuh kan gua kerja corporate terus tuh. Itu tahun berapa tuh? 2020. Sebelum pandemi dong. Sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi ya. Nah, cabut. Cabut terus gue pikir gue mau sekolah tadinya lanjut sekolah. Terus ternyata sebelum cabut sekolah malah dapat kerjaan yang lebih asik waktu itu. Ih, di bidang apa? Di bidang agriculture. Jauh ya Tapi kan bedanya lu ya. bukannya udah master 2 kali bro? Betul. Anjir dia master 2 kali nih. 2 kali bro. Tapi lu mau sekolah apa emang niat awalnya? Jadi gue awal tuh di Paris ngambil ilmu ekonomi. Di Paris. Di Paris. S2 ekonomi. S2. Ini ilmu ekonomi ya, Ilmu bukan ekonomi manajemen ya? Bukan manajemen. Oke. Paris men. Terus Gue nggak tahu bisa selesai 1 tahun men. tesisnya selesai Iya, S2 pokoknya itu program ternyata bisa selesai 1 tahun sampai tesis. sampai tesis. Tesis lo apa waktu itu? Waktu itu gue bahas teroris. Waduh ngeri teroris nih bro. Oke, Gua bahas lanjut, teroris. lanjut terus habis itu lo kemana? Terus pas selesai, gue kan beasiswa. Itu kontrak 2 tahun. Ih, oh beasiswa kontrak 2 tahun. Maksudnya beasiswanya emang cover 2 tahun. 2 Cover tahun. 2 tahun. Nah, Oke. terus lo ngapain lagi? Masa iya gue pulang? Oke. Udah gitu itu nggak bisa gue duitin gitu. Oke, terus? Jadi ya kontrak 2 tahun ya kita purnakan lah 2 tahun. Akhirnya gue cari sekolah lagi. Di Paris juga? Di Paris lagi. Setahun juga? Setahun Apa lagi. ngambil apa lo setahun? Strategi and manajemen. Ini bukan pengembangan roti Perancis kan ya? Bukan. Bukan ya? Croissant. Di sana. Dia ini setahun nih, ya kan? Tapi lo di sana berarti strategi manajemen setahun. Ya. Ilmu ekonomi setahun. Ya. Gokil. Oke. Abis itu ke Sunter lo kerjanya? Abis itu ke Sunter. Salah. Nggak langsung ke tempat kita bang. Oh enggak langsung. Nggak langsung. Transit dulu di Oh, tempat yang lebih keren. Tapi baliknya ke Sunter. Balik ke Sunter. Dari Sunter lu abis itu ke agraria lah. Gue Agriculture. ke pindah industri gue. Anjir. Gue waktu itu langsung pindah ke namanya DFAT. Apa tuh? Department of Foreign Trade Australia lah, whatever namanya lah gitu. Nah waktu itu ngembangin program pertanian di Indonesia Timur. Gitu. Oke, jadi memang kita hari ini memang ya bang ya mengundang Dewa ini buat bahas tentang pangan. Oke. Sebenarnya. Nah, tapi nanti kita bahasnya di episode terpisah. Karena Nah, bakal detail tuh. karena bakal dalam dan berhubungan dengan barusan kita kan sudah mendapatkan hasil ya Hasil dari pemilu ya. dari pemilu. Nah, jadi kan nyambung nih. Nah, cuman karena itu pembahasannya kayaknya cukup padat. Nah, itu nanti kita bahas di episode selanjutnya. Nah, sekarang kita pengen kenalan dulu nih sama Dewa gitu kan. Nah, tadi kan udah dijelasin sekolahnya di Paris 2 kali master, kemudian lanjut balik ke Indo kerja, abis itu sekarang udah mulai banyak nih portfolionya. Nanti kita tanya satu-satu lah ya. Cuman pertanyaan pertama nih, lu kenapa kepikiran kuliah di Perancis bro? Lu suka nonton bola, ngefans Thierry Henry apa gimana nih? Gue pengen sekolah di Perancis gue dari SMA men. Kenapa? Dulu gue baca novel Laskar Pelangi. Emang S2-nya di Paris ya? Iya. Andrea Hirata. Iya. Gue inget Arielnya doang sih. Oh filmnya. Filmnya. Oh, Film Laskar Pelangi. Betul. siap. Jadi kalau orang bilang buku itu bisa ngerubah hidup seseorang, Heeh. nah itu gua Lo terapin. bener-bener emang buku bisa ngerubah hidup orang men. Dan lo berarti S1-nya di Indo? Iya di Indo, gue di sekolahnya Bank Indonesia Banking School di Kemang. Wah anjir. Deket sini juga ya berarti ya. Iya, jadi lo dari S1 udah dari SMA dong berarti? Iya SMA gue baca novel. SMA lu di?
Di 65 di Jakarta. Oh, Barat. di Jakarta juga. Iya. Oke, oke. Sabar, men. Terus lo cuman Paris tuh gara-gara sana aja? Apa gara-gara Laskar Pelangi doang? Betul, cuman gara-gara novelnya juga baca sampai habis, terus kayak menarik, gue cari tahu, wah oke gue mau kesini. Dan lo tahu jalur ngeplay beasiswanya gimana Gak caranya? ada men, gue nggak tahu awalnya. Ah terus? Jadi ya universe conspires menurut gue sih. Wih, Woi, anjing. ngeri. Semesta mendukung. Iya, oke. Ah itu benar, Mas Takung, Mas Mas Takung. Takung. Jadi lo jalanin aja gitu? Iya jalanin aja, oh ternyata harus bisa bahasa Perancis ya, gue les bahasa Perancis. Anjir lo les bahasa Prancis berapa lama tuh? Gua berhenti nyambung sampai terakhir gua les total 2 tahun lah. Oke, Ya. oke. Dan lo di sana kalau di Prancis emang bahasanya bahasa Prancis? Maksudnya pas diskusinya atau Iya. Kelas di kelas Iya. tuh ya. di kelasnya Prancis? Perancis. Wah, anjir, susah ya. Nah, jadi kalau dikumpulin ya waktu-waktu lu yang tadi putus nyambung, kira-kira butuh berapa lama orang untuk bisa mulai lancar nih ngomong bahasa Gak bakal Prancis? bisa bro, kalau menurut dia yang lu tanya orang, lu bisa bahasa Perancis gitu. Kalau dia bilang bisa tuh ya lu tanya, ini beneran bisa gitu loh. Karena dia orang pasti ngerasa nggak bakal ngerasa, oh gue udah lancar gitu loh. Kalau Oke. guru gue dulu gini, guru gue cowok, nah, dia bilang sama gue, ini buat teman-teman yang cowok, kalau lu bisa bahasa Perancis itu 2 parameternya. Oke. Kalau lu cowok, yang pertama lu bisa ngegebet cewek Perancis sampai beneran jadi tuh jadi pacar lu. Yang kedua lu bisa marah-marah aja, lu maki orang, nggak berhenti itu. Itu baru Oke. jago tuh. Itu baru jago. Dan lo di posisi yang mana? Satu Aduh. atau dua? Kayaknya sih dia nggak mau jawab sih, agak ngeri ya itu ya. Udah ketahuan lah dari mukanya udah ketahuan lah ini. Cuman kalau di Perancis lo di sana tahun berapa, Wak? Biar kita kegambar nih eranya lo di Paris itu tahun berapa? Gua 2015 sampai dengan 2017. Kira. Itu lagi ya Itu bukannya lagi Piala Dunia juga ya? Euro ya? Euro. Oh, Euro ya. Dan lu ada bom di stadion, boom. Oh iya, benar. Iya. Lupa gua, ada ya? Ada Pas era-era. Perancis Jerman. Bener-bener. Dan itu lo pas di sana hidup lo gimana? Maksud gua beasiswanya mengcover biaya makan lo kah, tempat tinggal lo kah, atau lo harus kerja atau gimana? Full sih bro, mau kondo bro. Anjing, enak banget men. Gue masih nggak paham sih maksudnya. Nggak, ibaratnya modal niat doang. Modal niat doang. Jadi dia ibaratnya lo makan gak usah pusing. Lo Oke, cuma oke. fokus di pendidikan aja. Iya. Dan di situ lo, di Paris itu lo di kota mana sekolahnya? Di Paris ya bro. Oh di Parisnya persis. Latin Quarter gitu. Quartier Lateng. Quartier Latin. Gitu. Itu gimana lu perasaan lu waktu datengan kan udah lu mimpi-mimpikan nih Iya, dari SMA kan. iya. Terus pas saat lu berangkat dan nyampe gimana perasaan lu ngelihat semuanya jadi nyata gitu. Ya lu nggak nyangka aja sih gitu. Tapi gue punya rencana nih, planning hidup tuh sampai 2045 bro. Wah anjir. Satu Indonesia emas bro. Sampai 2045 bro. Salah satunya Hah? yaitu berangkat ke sana di umur maksimum umur 25 Gokil, yang quarter life crisis lewat bro. dan harus sebelum merit. Oke. Oke. Nice. Gitu. Itu udah kesampaian dong. Checklist. Udah checklist ya. Checklist. Kan masih panjang nih. 2045 lo mau ngapain lagi? Harus sudah di kampung bro, Di mana kamu lo? di Ubud bro. Kan gampang men kalau ke Ubud men. Di Ubud lo mau ngapain maksud gua? Jadi harus sudah selesai sama hidup lu. Lu tinggal udah mengabdi aja lah sama masyarakat. Anjir. Kalau nggak salah Moses nih juga pengen. Iya, di mana Ubud sekarang isinya bikini. Ya kan? Sekarang udah beda loh. Ubud zaman lo sama Ubud sekarang udah beda kan? Dia akan mengabdi di sana. Iya dong. Karena tempat-tempat di Ubud sekarang udah kayak pantai men semuanya men. Agak aneh itu ya. Tapi lo gede di Bali nggak sebenarnya? Enggak, gua Walaupun lo ini ya apa umat iya, gua lahir besar tuh di sini, di Jakarta. di Jakarta. Jakarta. Oke. Tapi bokap karena masih ini banget ya kental ya. Jadi gue sering dikirim pulang gitu. Setahun bisa 5-6 kali gue balik pasti. Upacara agama segala macam ada tuh gue Harus pasti balik pulang. kan? Ya. Oke lah. Ya cuman kalau gue lihat tadi nih dia motivasinya sih udah pas. Pertama ilmu ekonomi, Oke. ya kan? Di ilmu ekonomi lu tesisnya tadi tentang teroris ya? Iya. Kok bisa kepikiran Nah, men? coba Apa jelasin gara-gara jelasin bom dikit yang lah. di Paris itu atau gimana? Jadi gue nih ya, gue balik dulu. S1 gue perbankan, tesis gue pariwisata. Pariwisata terhadap apa dia? Maksudnya apakah kebijakan pemerintah terhadap pariwisata atau Gue gimana? lebih ke marketing pariwisatanya. Mantap, oke. mantap. Terus? Nah S2 gue ilmu ekonomi yang tahun pertama. Tapi gue pikir kok
bosen ya, kayaknya ngelihatnya gini-gini aja yang dilihat suku bunga apa segala macam. Gue mau ngeliat dari sudut pandang lain, men. Ini yang gue suka. Waktu Kayak gimana tuh? Waktu coba, itu tuh gimana tuh? Jadi di Asia, terutama di negara-negara berkembang, kejahatan itu berbanding lurus dengan Ekonomi. Iya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Oke. Peningkatan kejahatan, kriminalitas berbanding lurus Iya, dengan kalau pertumbuhan ekonomi. kalau lu ambil ya itu teroris kan juga banyak segmen-segmennya kan. Nah, itu tuh berbanding lurus, men. Oke, Gitu. terus? Karena apa? Abis luluh lantah, apa kan ada orang infrastruktur bangun baru, kebangun lagi. apa segala Iya, macam iya. Oke. gitu-gitu loh. Terus? Ini case sederhana nih ya. Ini profesor gue waktu itu, kebetulan profesor gue dari Spain waktu itu. Oke. Dan dia percaya atas hipotesa gue dari awal, dia langsung ini mah kenyataan, bro, dibilang gitu. Kecuali di Eropa. Di Eropa itu berbanding terbalik. Crime, teroris attack segala macam sama ekonomi itu berbanding terbalik. So yang lu cek itu apa yang tadi Banding lurus. lurus itu tadi di mana Berbanding konteksnya? lurus itu konteksnya di Asia, terutama di Indonesia. Oke. Terhadap pertumbuhan ekonomi. Iya. Nih gue ambil contoh. Oh, iya, Waktu boleh. itu masih ada tragedi Sarinah, ingat gak? Ingat Ingat, yang kata ingat. ada pistol yang kata segala macam. Rame, ya, segala macam. Lu kalau lu lihat dari video aja, Hah? itu banyak yang nonton gak? Banyak. Banyak gak Starling di situ? Banyak. Banyak, bro. Yo, kita one of a kind sih. Langsung orang kita tuh ngelihat langsung, wah ini ada kesempatan nih. Iya, Gitu. iya. Tukang gorengan, Starling segala macam. Hidup tuh. Padahal lagi di situ lagi apa? Ada teroris attack. Oh, beda sama di Eropa. Ketika di Eropa lo langsung senyap gitu semuanya. Senyap. Oh, Menarik banget waktu itu lo nganalisanya berapa tahun, men? 30 tahun. Wah, anjir. Itu datanya ada Time ya? series kan? Gitu. Ah, time Minimum series, ya 30 tahun. Pertama gua ini banget tuh kayak ini harus masuk semua. Lama-lama kayak oke, gue pilihin yang datanya ada Pusing, aja. pusing. Oke, kurangin. Oke, ini Kadang datanya idealisme nggak ada, tuh gitu loh. idealisme tuh malah menyulitkan kita malah. Iya. Enggak, karena itu kayak adrenalin menurut gua. Benar, Kalau benar. ngerjain tesis tuh awalnya tuh wah pasti bisa nih pas ngeliat datanya. Mana ada datanya. Tapi sorry, yang ekonomi lo terhadap pertumbuhan GDP growth. Oh, GDP growth. Ya. Aneh juga ya. Menarik kan? Tapi memang kalau sorry ya nih Ya. mungkin kita ngebahas dikit nih ya. Kalau kita krisis ekonomi itu bukan karena terorisme. Karena memang keuangan ekonomi global. Jarang menurut gua kayak krisis 98, 2008, 2013. Ini ngomongnya teroris ya berarti, bukan tindakan kriminal ya berarti. Bukan, ini kan Iya. teroris kan? Iya. Oke, Bukan oke. tindakan kriminal Iya. kan? Itu kan bukan ada, itu kan 3 krisis ekonomi kita kan tidak dipicu oleh serangan Bisa terorisme. jadi, ya. Betul. Ya kan? Tapi kalau dia sih bener juga kalau dia langsung ngomongnya Starling, lu susah nggak ngejelasin ke dosen lu terhadap Indonesia itu? Enggak, karena Spain mereka di sana juga nggak maju-maju amat, men. Oh, sama. Padahal nih langsung liatin malah ada apa nih rame nih kan. Oh, culture-nya mirip lah. Culture-nya Jadi kalau kita nonton film Hollywood tuh yang kejar-kejaran di mana kota-kota bersejarah Iya, gitu iya. ya. Banyak yang ngeliatin juga berarti ya istilahnya. Oh, nontonin ya. Iya. Iya, Lu iya, makanya iya. ngelihat Eropa tuh kayak lu nggak maju-maju amat lo. Oke. Dan itu lu langsung pas di sidang pertanyaan apa paling sulit terhadap tesis lu? Yang lu inget lah. Ya waktu itu sih cuman mereka tuh sebagai orang Eropa ya. Ya ini kan di Asia ya. Kalian masih ngelihat ini bukan sebagai hambatan untuk investasi gitu loh. Tapi yang kalian lihat di situ, ini ada peluang nih untuk bikin baru. Itu multipliernya ya. Ini gua nggak Iya. ini gua nggak ini aja sih, gua nggak teliti lanjut ya. Coba untuk satu gedung runtuh, ini amit-amit ya. Untuk satu gedung runtuh, berapa pengusaha yang terlibat di situ? Untuk ngebangun lagi. Banyak lah kontraktor, desainer, terus mungkin petugas listrik, wifi, Air. banyak. Mikirnya sampai sana air. ya mikirnya ya. Iya, bener juga sih. Itu belum gua teliti tuh. Itu diminta sama profesor gua untuk ngambil lagi ilmu ekonomi. Nanti langsung saya tekin kamu jadi ini saya, jadi Asisten. yang saya bimbing. Iya, iya. Oke. iya. Tapi kita main ke sana. Karena kalau multipliernya terbukti benar, wah itu kan lu sebenarnya amit-amit sih, main terorisme jangan sih. Cuman ya kalau itu multipliernya bener, negara kita tuh unik banget. Iya, iya. Sama kayak gini. Dulu ada salah satu tokoh partai politik terkenal, sampai sekarang masih lah. Dia bilang, ini jadi fenomenal nih. Korupsi adalah oli pembangunan gitu. Pernah Itu, Iya dengar. bener, kita pernah dengar. Ya, Orang yang ngedenger itu ya, yang nggak punya basic ilmu ekonomi ya, bukan akuntansi, bukan manajemen loh. Ini gue bilang, ini orang ngaco banget ngomongnya segala macam. Bisa jadi kesana. Tapi secara teori itu Ada benar. benernya. Ya kita masuk ke black economy kalau gitu. Betul.
ilmu ekonomi pembangunan itu benar memang kejadian, cuman salah aja diomongin dengan waktu yang tepat atau tidak tepat lah gitu. Itu sama yang terjadi di Amerika Latin sih bang. Iya, iya. Ya kan kayak Brazil dan sekitarnya itu kan mereka tumbuh tapi ya memang ada itunya. Betul. Ada Ada cost-nya. tanda kutipnya lah. Ada tanda kutipnya, ada Iya, biayanya lah. Karena memang kalau kita lihat ya yang Dewa teliti benar sih terkait terorisme atau apapun itu ada impact ke ekonomi pasti ada. Ya. Tapi bedanya kalau di budaya Eropa yang udah maju atau negara-negara maju mereka akan diam dulu berapa lama Ya kan. betul, Ada sisi laggingnya trauma tuh, yang gitu. panjang menurut Itu juga jadi salah satu masukan Oke. gitu loh. Itu juga dari Di culture ya? Betul, laggingnya gitu loh. Nah, itu penting menurut dia. Karena ini tuh nggak lepas kalau ngomongin growth itu nggak lepas dari culture, man. Betul ya. Kalau ini agak teknis dikit Iya, ya apa ya? boleh. Kalau lu ngomong utility function kita, itu yang nge-build itu consumption. Betul. Nah. Iya, ada pasti itu. Nih ya, lu ngomongin GDP deh, GDP growth nih. Consumption, investment, Ya, ekspor impor, government kan. Nah, C-nya itu di kita kan gede banget nih, benar. gitu loh. Kalau di China itu S-nya gede banget tuh. Sosial ya. Ekspornya. saving. Oh, saving. Oh, savingnya. Oke. Savingnya gede banget. Di US, consumption-nya juga gede banget. Iya. Nah, tapi kan ujung-ujungnya tetap growth di Benar. GDP-nya kan. Iya. Iya. Sekarang gua tanya, kalau ada GDP growth naik, persetan mau ceknya yang gede, mau I-nya yang gede apa segala macam kan ujungnya kan ini kan. Tetap naik. Tetap Iya. naik kan. Nah. Lo tau gak kenapa di Cina S-nya gede banget? Savingnya Cina gede banget. Bunganya depositonya tinggi. Enggak. Apa? Secara cultural Heeh. itu dia worry sama masa depan. Oh. Lu bisa cek nanti abis ini kita bukain Boleh, website-nya. boleh, gitu. boleh. Siap. Gitu. Oh. Lu kalau lihat nih satu lagi kalau ngomongin culture-nya. State budget di Europe sama di US itu untuk welfare-nya itu beda banget. Posturnya udah beda banget. Kayak gimana tuh detailnya? Kalau di Europe itu buat welfare ya, itu gendut banget di situ. Sorry, welfare nih bahasa awamnya Misalnya apa? gini, kesejahteraan umum lah, kemaslahatan oke. umum kayak lu ngasih bantuan ini, lu ngasih kayak gua di Perancis kan biaya sekolah gua murah banget, Pak. Makanya gua nyesel gua ngajuin beasiswa tuh karena gua nggak tahu waktu itu. Itu mau orang Asia, mau orang asli segala macam itu sama tuh. Biayanya sama. Biayanya sama. Oke. Dapat biaya master gua setahun S2 nggak pakai beasiswa nih. Beasiswanya itu udah dari negara lah, udah begitu dan itu 6 juta, Pak. Yang bener lu. 6 juta rupiah 6 apa juta 6 rupiah. juta euro nih? 6 juta rupiah. 6 juta. 6 juta rupiah Setahun tuh ya? setahun. 2 semester berarti tuh. 2 semester. Itu udah sama 80% 80% asuransi, Bro. Jadi lu Oke. kalau mau full nambahin 20% lagi itu paling tinggal 3-4 juta setahun. Sorry, Wak. Ini tahun 2015 ya? Tahun 2015 sampai Ya, sekarang taruhlah masih. inflasi berapa? Paling cuma 10 juta lah. Makanya gua wah, gitu gua pakai uang sendiri. Tapi sorry, balik lagi tadi. Jadi ini beda memang kalau di tesis lo ini karena culture negara beda-beda ya? Iya. Itu juga kita debat di situ panjang tuh. Siapa yang lebih baik negaranya? Kita kan nggak bisa bilang, oh GDP growth negara ini bagus, yang ini enggak. Kenapa? Karena lebih besar. Siapa yang bilang? Iya, Kita nggak bisa ngejudge itu bagus atau enggak dari jumlah, Oke. gitu loh. Karena apa ya? Variabel yang ngeform ini beda, gitu loh. Lu ada pertanyaan nggak? Lu kan mau buat tesis nih. Menarik. Enggak, gue nggak bikin tesis, Oh, gue lu nggak bikin, gue project. Oh iya Gitu. Jadi, tapi menarik sih tadi kalau waktu tadi yang S2 lo pertama adalah tentang teroris gitu ya. Nah yang kedua nih kan lu master 2 kali nih. Yang kedua tuh berhubungan dengan itu juga atau beda Enggak. lagi? Yang kedua gua milihnya tugas akhir. Tugas akhir tuh apa berarti? Dibawa pulang. Dibawa pulang. Benar dibawa pulang, dibawa ke perusahaan. Iya. Oh, kayak study. Iya, stagiaire kalau orang Perancis. Stagiaire. Kayak gue berarti tugas akhirnya Bisa di ngerjain perusahaan mana. Nah, proyek. gua ke yang sekarang yang sebelum disunter gua. Oh, sebelum sunter. Mantap. Gua nggak tahu boleh nyebut merek Jangan, apa. Jangan. Kami masih kecil ya podcastnya, jangan ditutup sekarang. Tapi dia di sana cuman ya kalau study case ya sebulan 2 bulan selesai dong. Gua 3 bulan itu. Oh 3 bulan. Tapi itu strategiknya ke arah apa? Branding kah atau produk kah? Konsentrasinya. Nah konsentrasi strategiknya kemana lo? Gua ke M&A waktu itu. Oh merger acquisition? Iya. Wah, anjing berat banget. Gila lo. Gitu. Lu tau lah waktu itu tuh di company itu siapa yang mimpin. Oh gitu, jadi tau. ini tempat lu persis sebelum yang disunter berarti? Iya. Ya? Oh gue tahu. Jadi waktu itu udah selesai terus gue cabut ya gitu. Nah terus
Lu mau kemana cabut? Ya balik lagi lah. Ya gue tahu lu balik lagi. Tapi abis itu mau kemana gitu? Ya belum tahu lah. Kayaknya cari yang lebih menarik, yang lebih menantang. Kenapa sini lah bantuin gue? Nego lama tuh. Enggak, sini aja bantuin gue gitu. Nanti gue pikir-pikir, pas balik ngopi lagi. Oke. Kayak nggak menarik di tempat lu, gue cabut. Ya tapi janganlah, masih di grup kita tetap gitu ya. Udah lu mau kemana gitu. Nah abis itu gue pilih ke tempat kalian bro. Oh. Lu nyesel gak tuh tempat kita? Udah ya kita gak usah ngomong ya ke sana ya. Cuman sorry ini kan kalau kita mikir tadi kan lu udah S2-nya bagus, kerja lu juga oke. So what next? Lo tadi bilang kan ke Ubud kan? Lo di Ubud tuh mau mengabdi gimana sih? Karena dengan background lo ini, apakah lo akan mengajar, apakah lo akan buka usaha? Apa yang mau lo lakuin sebenarnya nextnya? Nah itu yang masih jadi question mark buat gua. Karena di situ cuman ngabdi ke banyak orang sebanyak-banyaknya. Okay. Nah, role-nya apa? Itu masih question. Oh, lagi nyari lah, lagi dalam perjalanan. Nanti lu maksudnya akan berakhirnya menghabiskan sisa hidup lu di sana gitu ya berarti ya. Kalau gue kan memang gue di Bali itu tuh memang mau ngajar. Siap. Jadi memang gue mau pensiunan gue di Bali. Udah gondrong lagi, tatoan, naik motor ya kan. Jadi dosen bro. Jadi dosen. Udah oke dong. Lari di Kuta in the morning ya kan. Party in Ubud. Iya, bawa ini ya papan surfing gitu. Pakai ya. surfing. Bisa ya proses. Cuman kalau gue memang kalau kalau lo di Bali emang karena kampung halaman lo ya lah ya. Iya. Lo mau mengabdi ke sana ya. Iya, balik lagi. Nice sih. Tapi lu gak kepikiran untuk pergi keliling dunia gitu maksudnya kayak kan lu udah pernah nih ngerasain Paris gitu. Nah, apakah lu nggak kepikiran lu mau memanfaatkan sisa waktu lu justru untuk keliling-keliling dunia gitu? Justru yang sekarang gue pikirin gimana cara narik uang dari luar nih. Oh, buat ya, modal. Buat bikin kegiatan-kegiatan buat mengabdi kita, entah bentuknya sekolah, entah bentuknya apa. Karena banyak banget kan gitu loh. Nah itu, jadi kalau lu ya sebagus-bagusnya, gue nggak tahu prinsip gue ya, sebagus-bagus negara orang ya paling berapa tahun betah, tapi tetap lu ya balik lah segala macam gitu. Kecuali lu yang memang dari kecil udah di luar, terus kayak balik lu home lu ya di sana gitu. Gue tetap. Ya atau lo koruptor yang harus lari ke luar negeri. Nah, jangan. Tadi kan udah dibahas, kan? Abis gimana bro? Gue 2,5 tahun total sekolah ya. Kalau orang bilang lu nggak mau keluar negeri, gue yang tiap kali gue ditanya lu dari mana, gue bilang gue dari Bali. Oh dari Bali gitu loh. Kok bisa gue Sorry, lo pas bilang dari Bali, mereka tahu gak Bali itu beda sama Indonesia sama? Ada beberapa yang enggak, ada tahu ya bener ya. Betul gitu. Jadi kayak gue ngeliat kok orang-orang malah main sama kampung gue ngapain ya udah. Tapi lo pas di sana di Paris agak rasis gak sih kalau pas kuliah terkait orang Asia kan? Yang gue dengar kan waktu itu kan mungkin nggak tahu deh era-era yang sekarang kan antara kulit hitam dan orang asli Paris kan sempat bentrok tuh. Iya. Gue lupa antara abis pandemi atau sebelum pandemi ya kan. Ya. Nah pas lo di sana lo ngerasain hal yang sama nggak? Waktu itu tuh gue abis Charlie Hebdo bro. Hebdo Charlie Hebdo tuh yang majalah tuh ya. Yang Nabi. Gitu. Nih secara statistik Perancis adalah kota dengan penduduk muslim terbesar di Eropa setelah Turki. Buset. Oh iya gak nyadar gue tuh. Terus. Zidane sih. Zidane emang apa? Prancis. Ya gue tahu Muslim. Iya. Oh. Gue baru tahu juga nih. Baru tahu gue nih. Dia merdeka dan berapa kali revolusi selama ratusan tahun. Dan populasi Muslim besar juga di sana. Oke. Terus ada perkataan Perancis rasis. Gak masuk akal buat ya. Oh jadi itu sebenarnya framing media dong berarti. Iya, karena ya waktu itu memang jadi waktu itu juga mau ini friendship kita bilangnya, bukan Brexit doang. Iya benar. Gak tahu tuh gue. Enggak, karena kan waktu itu kan antara Inggris sama Prancis mau keluar dari Eropa. Uni Eropa. Ya. Cuman yang berhasil lolos memang Inggris. Tuh, jadi ada sentimen lah Iya. seperti itu. Mau dibilang rasis gimana caranya rasis sama orang kita, kalian paling banyak di sini kedua setelah Turki. Gitu. Tapi lo kalau pas di sana berarti sempet jalan-jalan nggak di Parisnya? Sempat. Jadi gue tahun pertama itu gue ngekos sendiri. Apartemen gue dulu yang punya orang Jewish gitu. Jewish. Ngeri banget nih. Udah 80 tahun. Gitu. Masih ketemu gue ngobrol ngopi apa. Nah tahun kedua gue pindah ke suburb.
Oh ke daerah Lebih jauh. pinggiran. Kalau lu dari Charles de Gaulle mau ke Paris itu lewat stasiun gue udah pasti itu. Nah, itu gue tinggal sama keluarga Perancis Indonesia. Indonesia kebetulan dari Bali dia. Jadi ibu Oke. kos gue orang Bali. Lalu lu tahu informasi itu dan dapat kosan Iya. itu dari mana tuh? Nyari apa lo koneksi? gaul di kedutaan gitu? Nggak ada men, gue tuh nggak gabung PPI. Ini nggak baik sih, jangan kayak gini lah gitu. Gue tuh tapi punya orang di PPI. Oh, ada orda. Ngeri kali. Ngeri. Temen gue tuh sedikit banget orang Indo di sana. Tapi penting. Iya, tapi yang ada orang penting-penting. di dalam. Nah, Yang penting-penting. maksudnya teman Gitu. sejawat Pak, kolik Iya, lah gitu, iya, kolik. iya. Nah, temen gue itu ibu-ibu men. Hmm. Ibu-ibu, bapak-bapak orang sana, orang Indo juga yang kawin sama, karena lebih strategis menurut gue. Tiap kali diundang, ayo kumpul-kumpul, pulang gue bawa makanan. Oh, memang mental anak kosan ya. Sama. Gitu. Tapi lu di sana juga sambil ngebantu-bantu di rumah juga dong berarti. Iya, gue kan sebenarnya nggak boleh kerja sampingan ya. Betul. Tapi gue diminta bantuin untuk kerja sampingan. Oh di rumah itu. Di Apa lingkungan? enggak, gue di Indo kan kalau ulang tahun tuh banyak lomba, banyak apa Iya, ya. iya. Nah, gue tuh jadi IO di sana. Ah. Jadi anaknya sekolah, teman-temannya itu kan kalau ulang tahun tinggal hitung kacang aja tuh. Nah, gue yang ngaturin lombanya segala macam. Seru juga. Tapi itu dibayar gak atau cuman Dibayar. Bayar. Oh, iya. Pantesan dia di kantor Sunter juga ngatur-ngaturin meeting. Iya, bener lagi. Ada bakat dia di situ. Cuman nih kita mungkin kalau ngobrol sama Dewa nih, kita harus ke daerah serius nih kayak ini nih. Gitu ya. Aduh. Biar apa episode berikutnya. Episode berikutnya. Lu katanya punya buku kan, Wak? Sedang bikin. Sedang bikin. Iya. Judulnya apa? Judulnya Pangan Indonesia. Wih, ngeri. Layak gak kita bahas ini? Ini ngomongin nasi padang apa gimana? Nah, ini kita bahas makanya. Siap. Gue berubah-ubahkan payakumbuh lagi. Oke, Wak, kita ke episode berikutnya ya, Wak ya. Siap. Thank you teman-teman podcast Otak Masuk. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Bye-bye.